Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali walaupun masih harus berjarak jauh. Anak-anak, Bu Guru berharap kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Hari ini kalian masih belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema kedua, hewan sahabatku. Pembelajaran yang pertama pada muatan bahasa Indonesia dan PKN. Tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk muatan bahasa Indonesia melalui kegiatan mendengarkan, siswa dapat menemukan ide pokok dari teks yang didengar. Sedangkan untuk muatan PKN, melalui penjelasan guru, siswa dapat menuliskan contoh penerapan Pancasila, sila ketiga, 4 dan 5 dalam kehidupan sehari-hari. Solih-solihah ya, untuk muatan bahasa Indonesia kalian masih belajar menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Pada subtema yang pertama kalian sudah mengetahui cara-cara menentukan ide pokok pada teks laporan atau pada sebuah paragraf. Untuk supaya kalian mengingat kembali, coba sekarang perhatikan. Ada beberapa istilah atau persamaan kata dari ide pokok. Ide pokok itu mempunyai nama lain, ya. Seringkali disebut gagasan utama. Ada juga yang menyebutnya gagasan pokok, atau ada juga yang menyebutnya pokok pikiran utama. Jadi gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran utama itu artinya sama dengan ide pokok. Kalau kalian menemukan soal yang di situ tertera bahwa tentukan gagasan utamanya, berarti kalian itu disuruh menentukan atau mencari ide pokoknya. Jangan bingung ya anak-anak ya. Itu istilah, ada 3 istilah yang kata lainnya ide pokok. Yuk, coba kalian ingat lagi, ide pokok itu apa sih? Ide pokok adalah topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Ya, bagaimana cara menentukannya atau cara mencari ide pokoknya? Yang paling pertama dan utama yang tidak boleh kalian lewatkan adalah membaca keseluruhan teks pada paragraf. Bila perlu kalian baca berulang-ulang sampai kalian paham apa isi paragraf tersebut. Cara yang selanjutnya adalah coba. Nah, menentukan ide pokoknya atau ide pokoknya itu diambil dari kalimat utama. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa sebuah paragraf sudah pasti mempunyai kalimat utama. Tidak ada paragraf yang tidak ada kalimat utamanya. Kalau paragraf yang baik itu pasti memiliki kalimat utama. Kalimat utama itu tempatnya ada 3. Ya, ada di awal, ada juga yang di akhir, dan ada yang kalimat utamanya di awal dan di akhir paragraf. Nah, karena kalian masih tingkat SD, kalian hanya mempelajari 2 dulu, yang di awal dan di akhir. Yang di awal itu disebutnya paragraf deduktif. Cirinya adalah pada kalimat utama itu masih bisa dijelaskan. Ya, kalimat utamanya itu isinya kalimat atau kata-kata yang masih bisa dijelaskan di kalimat selanjutnya, atau sifatnya itu dari umum ke khusus. Jadi yang disebut paragraf deduktif atau yang kalimat utamanya di awal itu tatanannya itu dari umum ke khusus. Jadi kalimat utamanya itu masih bisa dijelaskan, masih dikembangkan pada kalimat-kalimat berikutnya.
Nah, untuk paragraf induktif atau yang kalimat utamanya di akhir, kalian hanya melihat kalimat yang paling akhir. Coba kalian lihat kalimat yang paling akhir dari sebuah paragraf. Di situ ada kata simpulan. Kalimat utamanya itu diawali kata simpulan. Kata simpulan itu apa saja? Jadi, bisa juga oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, kesimpulannya. Nah, itu kata-kata simpulan. Nah, paragraf kok kalimat terakhirnya diawali dengan kata simpulan, berarti itu disebut paragraf induktif yang kalimatnya ada di akhir paragraf. Coba kita perhatikan contoh berikut. Bu Guru mempunyai sebuah paragraf. Coba Bu Guru bacakan, kalian tentukan kalimat utamanya di mana. Sila Persatuan Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia. Maknanya adalah memberikan rasa pengakuan, penghormatan, dan sikap menghargai perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau dari agama, ras maupun budaya. Sebagai warga negara, kita harus dapat mewujudkan dan menjunjung tinggi sikap kebersamaan, saling bantu-membantu, dan gotong royong antar individu dalam masyarakat. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan persatuan bangsa yang terbebas dari segala bentuk konflik masyarakat. Nah, setelah kalian baca, coba kalian perhatikan langsung saja supaya kalian tahu ini paragraf induktif atau paragraf deduktif. Kalimat utamanya di awal atau di akhir. Kalian langsung melihat kalimat yang paling terakhir. Kalimat yang paling terakhir adalah tujuannya adalah agar dapat mewujudkan sampai dengan bentuk konflik masyarakat. Nah, di situ ada kata simpulan atau tidak? Ada kata jadi, oleh karena itu, oleh sebab itu, atau tidak? Oh ya, tidak ada. Berarti paragraf ini adalah paragraf deduktif yang kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, ini kita sudah menemukan, ini namanya paragraf deduktif, paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Kalimat utamanya adalah Sila Persatuan Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia. Nah, kita selanjutnya cara yang kedua. Tadi cara yang pertama menentukan kalimat utama. Kalau sudah menemukan kalimat utama bagaimana? Nah, kalau sudah menemukan kalimat utama, lalu kita mengurangi kata dari kalimat utama. Jadi kalimat utama itu dikurangi kata-katanya supaya kita bisa menentukan ide pokoknya. Pada kalimat kan kadang ada kata-kata yang kurang berfungsi atau bermakna ganda, kita kurangi. Nah, ini Sila Persatuan Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia. Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia itu silanya sudah tidak perlu lagi karena Persatuan Indonesia juga merupakan sila Pancasila. Nah, Persatuan Indonesia memiliki makna mendalam yang sangatnya tidak perlu dituliskan. Nah, ya, itu kita kurangi. Nah, Persatuan Indonesia memiliki makna mendalam bagi masyarakat Indonesia. Nah, ini sudah ketemu ide pokoknya. Yang berwarna kuning itu adalah ide pokoknya. Nanti Bu Guru akan membacakan dua paragraf, ya, membacakan dua paragraf. Kalian tugasnya mendengarkan dan nanti menentukan ide pokoknya. Kalian masih ingat kan? Yang pertama adalah menemukan kalimat utama, cara yang kedua mengurangi kata dari kalimat utama. Sudah bisa ya?
Iya, pasti bisa. Harus semangat. Ya, tadi dijelaskan bahwa di dalam sila ketiga Pancasila itu memiliki makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Indonesia. Ya, maknanya itu kita sudah tahu. Kita anak-anak pasti tahu Indonesia itu negara yang sangat beragam, ya. Perbedaannya banyak sekali, tetapi perbedaan jangan digunakan sebagai perpecahan, tetapi perbedaan itu untuk menyatukan. Nah, kita akan cari tahu bagaimana sih penerapan Pancasilanya. Pada sila ketiga, 4, dan 5 ini ada lambang pohon beringin, itu adalah lambang sila ketiga. Ada kepala banteng, itu lambang sila yang keempat. Ada juga padi dan kapas yang merupakan lambang sila yang kelima. Pada materi kali ini akan kita bahas satu-satu. Contoh penerapan Pancasila sila ketiga itu apa, sila keempat itu apa saja, dan sila yang kelima apa saja. Kita mulai dari sila yang ketiga. Sila yang ketiga itu mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Jadi intinya sila ketiga Pancasila itu kata kuncinya adalah, kamu harus ingat-ingat, kata kunci sila ketiga itu hubungan manusia dengan negara. Kalau kalian pada subtema 1 sudah belajar sila 1 dan 2. Sila 1 kata kuncinya manusia dengan Tuhan. Sila yang kedua manusia dengan manusia. Sekarang sila yang ketiga manusia dengan negara. Nah, apa saja sih contohnya? Tuh, ya, contoh penerapan sila ketiga yang pertama itu mengikuti upacara bendera dengan tertib. Nah, ya, kalau anak-anak bisa bersekolah, bertatap muka di sekolah, setiap hari Senin kita melaksanakan upacara. Nah, kalian melaksanakan upacara dengan tertib, dengan hikmat itu menerapkan atau mengamalkan sila yang ketiga. Semoga pandemi segera berakhir, kita bisa bertatap muka di sekolah dan setiap Senin bisa melaksanakan upacara. Contoh yang berikutnya adalah bermain dengan rukun. Ketika kalian bermain, bersosial dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, harus dengan rukun. Tidak boleh saling ada pertengkaran, ya. Yang namanya manusia kita itu berbeda-beda, dari suku kita berbeda, dari agama ada yang berbeda, dari bahasa, budaya, adat istiadat berbeda, tetapi harus selalu hidup rukun. Yang berikutnya contohnya adalah melestarikan budaya daerah. Seperti yang kalian tahu, Indonesia itu sangat kaya dengan kebudayaan. Di setiap daerah mempunyai kebudayaan masing-masing. Nah, tapi itu tidak kita gunakan sebagai alat untuk perpecahan, tapi kita gunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, caranya bagaimana supaya budaya daerah tetap lestari? Itu kita belajar mengetahuinya atau mengenalnya, walaupun bukan budayanya sendiri, kita tidak ada salahnya untuk mencari tahu. Kita orang Jawa mencari tahu budayaan yang ada di Sumatera, yang ada di Bali, yang ada di Papua, boleh kita mencari tahu, boleh kita mempelajarinya, boleh. Itu namanya melestarikan budaya daerah. Yang berikutnya adalah berteman tidak membeda-bedakan suku dan agama. Dimanapun kalian nanti berada, besok apalagi kalau anak-anak melanjutkan ke pesantren yang di kota besar, bertemu dari berbagai macam suku. Ada temannya dari Pulau Sumatera, ada temannya dari Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, dan selanjutnya. Nah, tetapi kalian tidak boleh membeda-bedakan, ya. Seperti semboyan kita. Semboyan negara kita apa? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang berikutnya adalah
cinta dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Anak-anak harus bangga dengan makanan asli Indonesia, dengan sandal buatan Indonesia, tas buatan Indonesia, harus bangga. Jangan membanggakan atau bangga dengan bisa membeli produk dari luar negeri. Nah, itu malah namanya tidak bangga dengan buatan Indonesia. Kalian harus bangga dengan produk-produk Indonesia. Nah, itu adalah contoh penerapan sila yang ketiga. Nah, itu intinya adalah satu tadi, sila ketiga itu hubungan antara manusia dengan negaranya. Nah, yang berikutnya adalah sila yang keempat. Sila keempat tadi lambangnya apa? Oh iya, pinter, kepala banteng. Sila keempat itu mengajak kita untuk apa sih? Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan segala macam permasalahan. Orang Indonesia itu terkenal dengan musyawarahnya. Kalau ada masalah, ada sesuatu yang harus diputuskan, itu melewati musyawarah. Musyawarah itu apa sih? Membicarakan masalah secara bersama-sama. Kita tidak boleh sebagai warga negara yang baik, tidak boleh mau menang sendiri, egois, itu tidak boleh. Semuanya, segalanya harus dilandasi dengan kebersamaan. Contohnya apa saja coba? Ya, yang pertama itu ada menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, setiap ada masalah kalian harus dibicarakan bersama dengan cara musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu pasti nanti akan menemukan hasil, ya, hasil musyawarah yang disebutnya kesepakatan. Nah, kalian harus belajar menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, walaupun kadang hasilnya itu bukan merupakan ide atau pendapat dari kita, tapi karena itu hasil secara bersama-sama, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Contoh yang kedua, menyampaikan pendapat. Ketika kalian bermusyawarah di sekolah, di rumah, di masyarakat, ketika musyawarah, kalian berhak untuk menyampaikan pendapat, usul, ide, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga adalah ketika di sekolah misalnya itu ingin memilih ketua kelas, nah itu dilakukan dengan musyawarah. Tidak boleh Bu Guru asal tunjuk yang Bu Guru suka, ini Bu Guru langsung menentukan ini. Nah, tidak boleh seperti itu, harus dilaksanakan dengan musyawarah, dibicarakan bersama, ditentukan dan dipilih oleh bersama-sama. Contoh yang selanjutnya adalah saling menghargai pendapat. Tadi ketika musyawarah semuanya berhak, setiap peserta musyawarah mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat. Nah, kita harus belajar menghargai pendapat orang lain. Jika sedang bermusyawarah, ada yang sedang menyampaikan pendapat, kita harus mendengarkan, menghargai. Tidak boleh mentertawakan atau mengejek, menghina orang yang sedang memberikan pendapatnya. Tidak boleh, kita harus menghargainya. Yang terakhir contohnya adalah berdiskusi atau kerja kelompok. Ketika di sekolah ada tugas yang memang perintahnya Bu Guru untuk berkelompok, ya dikerjakan dengan berkelompok. Nah, ketika berkelompok itu harus belajar saling menghargai. Tidak boleh ada yang mau menang sendiri, tidak boleh melarang-larang temannya untuk berpendapat, itu tidak boleh. Nah, itu adalah contoh-contoh sila atau penerapan sila yang keempat dari Pancasila. Sekarang yang terakhir, sila yang kelima. Sila yang kelima tadi dilambangkan dengan padi dan kapas. Apa sih intinya pada sila kelima? Nah, sila kelima itu intinya bersikap adil terhadap sesama. Nah, itu ya, inti dari sila kelima, kata kuncinya yang harus kami ingat adalah keadilan. Keadilan
untuk siapa saja. Itu inti dari sila kelima. Contohnya adalah pengamalan sila kelima. Yang pertama, tidak berbuat curang kepada orang lain. Ketika kalian bermain atau melakukan aktivitas apapun, itu tidak boleh kalian berlaku curang atau berbuat curang. Harus adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Nah, ya. Contoh yang berikutnya adalah tidak boros dan suka menabung. Nah, kalian harus berlatih hemat dan berlatih dari kecil itu menabung. Mungkin karena sekarang tidak sekolah, biasanya kalian menabung di sekolah, kalian bisa berlatih menabung dari rumah. Beli itu celengan ya. Sekarang kan celengan itu bentuknya bermacam-macam. Kalian beli supaya menarik. Nah, ketika diberi uang jajan sama ibu atau ayah, sisihkan sebagian untuk ditabung. Sedikit-sedikit tidak apa-apa. Nanti lama-lama akan menjadi bukit. Nah, lama-lama akan menjadi banyak. Suatu saat kamu ingin membeli sesuatu, sudah bisa menggunakan uang kamu sendiri. Rasanya akan bangga, akan senang daripada ketika butuh sesuatu selalu meminta. Kalau itu tabungannya kalau kamu ingin beli buku atau beli alat tulis atau bahkan beli sepatu, nah kita ambil dari uang tabungan kita. Kalian akan lebih merasa senang. Yang berikutnya adalah menghargai hasil karya orang lain. Nah, kalau kalian punya saudara, punya teman, atau tetangga yang berhasil membuat sesuatu atau hasil karya, nah, kalian menghargainya, menghargai hasil karya orang lain. Misalnya teman kamu bisa membuat patung, nah kamu hargai teman kalian itu hasil karyanya dengan bilang bagus sekali ya. Nah, itu sudah bentuk penghargaan ya. Contoh berikutnya adalah bergotong royong membersihkan kelas. Yang berikutnya adalah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, keadilan itu hubungannya dengan hak dan kewajiban. Apa sih hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, kewajiban itu apa? Kewajiban itu yang harus kalian lakukan. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus kalian kerjakan atau lakukan sebelum kalian meminta hak. Nah, sedangkan hak tadi adalah sesuatu yang kita dapatkan, tapi setelah kita melaksanakan kewajiban. Contohnya, misalnya di sekolah kalian sudah mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kalian sudah melaksanakan kewajiban. Nah, hak kalian apa? Hak kalian adalah dinilai oleh Bu Guru. Itu ya, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, itu tadi penerapan atau pengamalan sila ketiga, 4, dan 5. Coba kalian nanti dibuka kembali, diingat-ingat lagi. Nah, intinya adalah, kata kuncinya adalah diingat. Sila ketiga itu hubungan manusia dengan negara. Sila keempat, kata kuncinya adalah bermusyawarah. Sedangkan sila kelima intinya kata kuncinya adalah berbuat adil atau keadilan untuk semua ya. Coba kalian ingat-ingat, untuk lebih kalian paham silahkan nanti kalian buka tugas dari ibu yang Bu Guru kirim melalui WA grup kelas. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian semua paham dan bermanfaat. Terima kasih. Nanti Bu Guru tunggu kalian mengirimkan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.